ini dimulai ketika Zainuddin pergi ke desa Batipuh di Padang. Sejak berumur 9 bulan, Zainuddin telah ditinggal Daeng Habibah ibunya. Menyusul kemudian ayahnya yang bernama Pedekar Sultan. Di Padang, ia tinggal di rumah saudara ayahnya, Mande Jamilah. Suatu ketika hujan turun dengan lebatnya. Zainuddin berteduh di sebuah rumah seorang wanita. Ini menjadi awal pertemuannya dengan Hayati dan jatuh cinta kepadanya. Namun berlainan suku, awal kisah kita lihat di TKP. Apa udah? Ambo yang mengatakan sesuatu kepada Hayati. Apa tuh udah? Sebenarnya Ambo jatuh hati kepada Hayati karena kelembutan Hayati. Maukah Hayati jadi kekasih Ambo? Sebenarnya Hayati cinta kau udah, kayak Hayati mencintai diri Hayati serang. Ambo kedinginan Hayati, bolehkah Ambo meminjam jaket? Jadi udah sebentar udah. Kau udah, Terima kasih Hayati. sama udah. Hayati dengan tersipu malu. Tak lama kemudian dan Zainuddin pergi dengan hati yang berbunga. Kabar kedekatan mereka semakin banyak didengar warga. Karena mereka beda suku, maka bisa dibilang cinta mereka cinta terlarang. Sang datuk pun berencana memisahkan mereka. Sang datuk memanggil Zainuddin untuk menghadap. Dengan firasat tidak enak, Zainuddin pun menghadap kepada datuk. Zainuddin, ba'a kabar kau? Alhamdulillah baik Datuk. Zainuddin, alah banyak bana kini orang yang mengecehan hubungan kau sama kamanakan den. Kini ko aden magiah nasihat. Kini ko ancang kau tinggalkan Batipuh iko sebelum merusak nama kami di negari suku iko. Apa itu kata Datuk sampai membawa adat keturunan? Harusnya aden jalehan. Kalian itu beda adat. Kalian itu tidak boleh menjalin kasih roh. Hayati itu alah aden jodohan sama kaum kerabat. Namanya Aziz, pemuda terpandang. Tapi Datuk, awak kan orang Padang juga Datuk. Yo batua, mama kau tuh orang Makassar, tapi di dalam adatku hanya boleh menikah sama orang yang beradat dan berkaum. Anca ingin menikah sama Aziz yang bersuku Padang. Tapi Datuk, awak saling mencintai Datuk. Baiklah kau kini dari siko demi kemaslahatan Hayati. Jika engkau mencintai Hayati, maka biarkan dia bahagia. Itulah Datuk. Dengan berat hati, Zainuddin meninggalkan Batipuh menuju Padang Panjang. Dan Hayati bersikukuh cintanya hanya untuk Zainuddin. Di suatu hari, Zainuddin datang melamar Hayati. Namun bersamaan dengan lamaran Aziz dan keluarganya. Bagaimana ceritanya? Kita lanjutkan di TKP. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam, Nak. Yang pertama pastinya kedatangan Ambo ke Siko untuk bersilaturahmi. Yang kedua, Ambo nih menyatakan cinta Ambo kepada Hayati. Ambo nih melamarnya Mak. Ambo tarimo yo tangan terbuka kedatangan keluarga engkau, Aziz. Pengen niat engkau melamar Hayati sebenarnya sangat Ambo restui. Hayati, Apa udah? saya berterima lamar aja. Sebenarnya di hati ambo lah ada yang lain dah. Apalah kadayo ambo leda. Tiba-tiba terdengar ketokan pintu. Waalaikumsalam. Kedatangan Wak Siko berniat untuk melamar Hayati. Maaf udah hariku ambo dilamar deh udah Aziz. Apakah kau menerimanya Hayati? Maafkan ambo udah. Apalah kadayo Hayati. Hayati terpaksa memilih udah Aziz. Sungguh tega kau Hayati. Bukankah kau hanya berjanji untuk mencintaiku? Maafkan Hayati udah. Zainuddin pun pergi atas penolakan Hayati. Karena ditolak cintanya, Zainuddin sakit selama 3 bulan. Namun atas bantuan dan nasihat Muluk, anak induk semangnya, Zainuddin menjadi pengarang dengan nama samaran Z di Jakarta. Apa yang terjadi di kawan kiniku? Siapa yang menyakiti hati kawan sampai selama nikah? Cinta Ambo ditolak oleh Hayati. Ia lebih memilih pilihan namanya yang kaya raya dan paham adat. Ambo ku apa benar? Tidak usahlah kecewa bana selama nikah kawan. Padusi banyak di dunia, kalau lain mati cek tumbuh 1000. Awak ndak bisa mentu itu. Awak kau cinta dengan Hayati. Iya, wak mengarang kawan. Kawan kan pandai mengarang buku nak. Kini wak pergi ke Jakarta nah, walaupun untuk malupuan sadoko.
Akhirnya Zainuddin pun pindah ke Jakarta dan menjadi pengarang yang terkenal. Mendirikan perkumpulan tonel Andalas dan merambah ke Surabaya. Dan Hayati pun mengikuti Aziz, suaminya, pindah ke Surabaya. Namun kehidupan mereka dililit hutang dan suaminya dipecat. Suatu saat Mr. Z melakukan pertunjukan sandiwara dan mengundang Hayati. Melanjutkan kisahnya di TKP. Salam dah Aziz sama Hayati. Dah Zainuddin? Ya, bertamu lu di siko boleh. Dah Zainuddin kau nak dulu nak? Iya dah. Betul sekali. Tak lama kalian tinggal di Surabaya? Awak baru tinggal di Surabaya kok 3 bulan, baru awak di Suratnagarajo. Santai dah. Pak aku kawan Aziz. Ambo baru mana dipecat ah. Adonan yang ambo kican ka dah Zainuddin. Apa tu? Awak ibun sila si Hayati. Awak ni nitipan kau dah Zainuddin. Baiklah kalau begitu. Baik udah. Untuk malam kau tinggal sini. Sama Hayati, untuk malam kau awak lalu dulu di rumah udah Zainuddin deh. Rumah udah Zainuddin. Manga, apa yang terjadi dah? Nah, udah Zainuddin tu ni nolong awak sakan awak mana. Jadi dah. Mereka pun pulang bersama-sama. Setelah kepergian Aziz dan hari-hari hati di rumah Zainuddin. Namun kesempatan ini tak dimanfaatkan Aziz dengan baik. Tetapi Aziz menunjukkan sifat buruknya, mabuk-mabukan, main wanita, dan berjudi. Aziz pun meninggal akibat overdosis dan sebelumnya telah menceraikan Hayati. Akhirnya berita ini didengar oleh Zainuddin. Kita lanjutkan kisahnya di TKP. Masuklah dulu Hayati. Awak ni menanyakan soal perceraian Hayati sama Aziz. Itulah dah. Ambo nak tahu apa yang kamu lakukan dah dah. Ambo udah menerima cinta ambo kalian. Kau lupa dengan penolakan cintamu kepada aku. Kau lebih memilih laki-laki yang kaya itu. Sekarang pergilah kau pulang kampung dengan kapal penderit. Hayati pun pergi. Namun hati Zainuddin bergejolak antara cinta dan rasa sakit. 3 jam berlalu. Akhirnya Zainuddin keluar dari kamarnya dan bertanya kepada Muluk. Muluk, apakah Hayati adalah bayi? Alah kawan, apa 3 jam yang lalu? Undeh, ambo harus mengajarnya. Ambo akan membawanya balik ke Jakarta di Hai. kereta api. Nah itu ya, ajak tuh kawan. Namun harapan Zainuddin saat perjalanan ke Jakarta, Zainuddin mendengar kabar kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam. Dan akhirnya Zainuddin ke Surabaya mencari Hayati di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit dan menemukan Hayati dalam kondisi yang parah. Selepas meninggalnya Hayati, Zainuddin pun kehilangan separuh hidupnya. Ia tak pernah mempedulikan kesehatannya dan sakit-sakitan. Zainuddin pun akhirnya meninggal dan minta dimakamkan bersebelahan dengan Hayati.